action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, Bapak telat. Iya, Pak. Tadi macet juga di jalan soalnya. Bapak udah telat loh, Pak. Pak? Udah telat. Oh ya, maaf ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sebelum Bapak mulai materinya, jadi untuk ketua kelas silahkan dipimpin doa terlebih dahulu ya untuk Aditya. Saya persilahkan. Baik, Pak. Baik buat kawan-kawan semua, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, di sini Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Aditya Febriansyah, Hadir, Pak. Vialita Arlanda, Hadir, Pak. Ida Fitri Handayani, Hadir, Pak. Revika Dwi Lestari, Hadir, Pak. Fajar Taufikur Rahman. Ada Pak. Oke. Baik, ini berarti berangkat semua ya. Ada yang belum dipanggil? Ada Pak. Yang Siapa? hadir 2, Pak. Roni Setiawan Pak. Oh iya. Wahid, Pak. Sakit apa gimana? Tantang, Bolos Pak. Pak. Bolos. Oke Pak. Ya udah. Besok diingetin ya. Iya Pak. Suruh ngadep ke ruangan Bapak gitu. Iya Pak. Ya. Nah, jadi untuk siang hari ini Bapak akan menjelaskan pengertian zikir. Ada yang tahu apa itu zikir? Belum, Belum Pak. Pak. Serius nggak ada yang tahu? Belum Pak. Di depan, Pak. Ada sudah tahu. Jadi zikir itu menurut bahasa artinya mengingat, ya. Mengingat. Nah, sedangkan zikir menurut pengertian syariat adalah mengingat Allah. Nah, jadi manusia yang ada di dunia ini tuh harus berzikir. Nah, jadi setiap apa yang kita lakukan, kita harus mengingat Allah, ya. Jangan sampai hati kita tuh kayak ngerasa jauh sama Allah gitu loh. Jadi kita selalu berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak. Nah, kemudian seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir sebanyak-banyaknya." Nah, jadi jangan dijadikan patokannya itu sehari 100 kali aja lah, jangan ya. Jadi sebanyak-banyaknya itu justru lebih baik. Ya, jangan jadi patokan segini aja lah, capek, malas. Nah, jangan seperti itu. Nah, jadi sebanyak-banyaknya itu justru lebih baik, pahalanya lebih berlipat. Oke. Kemudian ada beberapa bentuk dan tata cara zikir, di antaranya adalah sebagai berikut. Zikir dengan hati. Ada yang tahu zikir dengan hati itu seperti apa? Oh ya, silahkan. Siapa namanya? Revika Dwi Lestari. Maksudnya zikir dengan hati itu seperti apa? Menurut saya zikir dengan hati itu dia berzikir, mengusap zikirnya di dalam hati, Pak. Di dalam hati ya. Iya. Sekarang Bapak tanya, kenapa zikirnya di dalam hati itu kenapa? Biar dia lebih khusyuk, Pak. Oh iya ya. Terus kemudian zikir dengan lisan. Ada yang tahu? Iya, Pak. Maksudnya zikir dengan lisan itu seperti apa? Berzikir dengan mengeluarkan suara. Ya, terus zikir dengan lisan. Nah, kalau zikir itu pelan, itu alasannya kenapa? Pelan itu mungkin yang Biar mendengarkan khusyuk, diri Pak. sendiri. Apa? Terus apa ya? Pikirannya itu lebih ke itu ke zikir tersebut. Ya benar.
sedikit Bapak tambahkan, zikir dengan lisan yang ucapannya agak pelan itu tuh sebenarnya karena Allah itu maha mendengar. Jadi walaupun kita dengan dalam hati kita menggunakan dengan cara ucapan yang pelan, itu Allah tetap mendengar. Nah terus kalau ucapannya dikerasin, seumpamanya ini kalian sholat jamaah, terus kemudian kalian berzikir, nah kalian tuh zikirnya dengan lisan tapi dengan suara yang keras, itu boleh nggak sebenarnya? Boleh Pak. Boleh sih. Kenapa dikatakan boleh? Agar yang lainnya bisa mendengar dan mengikuti zikir tersebut. Nah, jadi gini, kalau itu apa ya, hukumnya beda-beda sih. Kalau posisinya kalian itu jadi imam, oke, fix, nggak apa-apa, dikerasin. Tapi kalau posisinya kalian di situ jadi makmum, nah itu kan positif zikirnya individu kan. Biasanya ada yang zikir diri di pojokan, ada yang di belakang dia zikir diri, terus yang di belakang itu sumpamanya dikerasin. Itu apa nggak mengganggu yang di samping-sampingnya, gitu kan? Nah itu melihat situasi, jadi ya. Terus kemudian zikir dengan perbuatan. Ada yang tahu nggak zikir dengan perbuatan maksudnya gimana? Memberi sedekah Pak. Oke, memberi sedekah. Terus apa lagi? Sudah Pak, itu saja yang saya tahu Pak. Nah, jadi zikir dengan perbuatan yaitu dengan cara melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larang-larangannya. Nah, jadi ketika Allah melarang untuk memakan makanan haram, kita patuhi tidak memakan makanan yang haram. Nah, itu sudah termasuk zikir perbuatan. Terus kita mengikuti perintah Allah. Contohnya kita disuruh sholat, itu kan wajib. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah itu juga termasuk zikir perbuatan. Baik Pak. Nah, kemudian ada tata cara berzikir. Ada yang tahu tata cara berzikir adabnya itu seperti apa? Saya Pak. Oke, silakan Revika Julistari. Saya Pak. Ya. Contohnya itu menghadap kiblat. Ya, terus Itu yang saya tahu Pak. Mungkin yang lain ada yang menambahkan. yang lainnya? Saya Pak. Ya, Iya, dia Pak. silakan. Suci dari hadas dan najis. Ya, terus ada Mungkin lagi? Yang lain ada lagi. Indah, tahu nggak? Ada tata cara berzikir? Khusyuk. Ya, Bapak itu semuanya benar. Jadi Bapak mau menambahkan dan jadi ada tata cara berzikir itu yang pertama berzikir dengan suara pelan-pelan, tidak mengeraskan suara. Ya, jadi gini loh, persepsi orang itu kan berbeda-beda. Jadi ketika seumpama kalian zikir di masjid terus suara kalian kayak apa dibesarin, itu kan otomatis orang kadang mikir itu tuh niatnya pamer apa gimana kok zikir di dalam masjid kok keras-keras gitu kan, padahal pelan aja bisa, Allah kan maha mendengar. Nah terus kemudian yang kedua menghitung jumlah zikir dengan jari-jari. Ya kalau zikir kalian zikir lupa nggak bawa tasbih, nah kalian pakai jari bisa. Iya Pak, bisa Pak. Nah kemudian bacaan zikir yang sahih dan doa setelah sholat. Nah di sini untuk pembelajarannya Bapak akan bagi kelompok. Nah, itu Bapak bagi 2 kelompok. Berhubung di sini cuma ada apa ya, dibagi 2 kelompok aja ya. Iya Pak. Tidak masalah Pak. Ya, berarti ini ada yang 1, 3 orang, 1, 2 orang berarti ya. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Untuk ketua kelompok, silahkan ke depan untuk mengambil buku. Yuk. Nah itu Pak, maju Pak. Itu enggak maju. Itu kelompok sana ya Pak ya. Iya, Pak. Dia malah sendiri. Silakan yang masih ada plastiknya silakan dibuka terlebih dahulu. Dibuka ini. Dibuka. Ini kan belajar demi ini. Silakan dibuka dahulu ya. Pada halaman berapa? Nah, untuk kelompok 1 yang ini silahkan kalian buka halaman 52. Udah Pak. Terus kemudian yang kelompok 2 silahkan dibuka halaman 54. Sudah Pak. Nah, di sini saya akan memberikan waktu 5 menit buat kalian untuk membaca itu semua. Saya persilakan.
5 menit ya. Udah, waktunya udah 5 menit. Untuk kelompok pertama, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa wali ashabil hukukil wajibati alayya wa wali jami'il muslimin wa jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwati. Gantian. Sampingnya. Gantian dong. Selanjutnya Adit silahkan. Lanjutannya bawah. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika Wa ilaika yaumudus salam fa ayyina rabbana bi salam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya jalal wal ikram. Lanjut, Indah, silahkan dibaca. Subhanallah dibaca 33 kali, Alhamdulillah dibaca 33 kali, dan Allahu Akbar dibaca 33 kali, Pak. Ya. Terus lanjutnya. La ilaha illahu wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihi khairu bahwa ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahi alaihi amin. Oke, untuk kelompok 2 silahkan dilanjutkan untuk doa sesudah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuwafi amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adini sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah, Pak. Lanjut. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qumudana wa tadarruana wa takhushuana wa ta'abbudana wa tamimma taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu tadi yang kalian baca adalah zikir sesudah sholat, terus kemudian beserta doanya. Nah, jadi Bapak mau tanya, kalian kalau sesudah sholat itu kalian zikir dulu nggak? Apa Kadang zikir, kadang langsung pergi, Pak. ya, biasanya kan kalau habis sholat itu bahasa Jawanya jendit-jendit, kulik-kulik, gopek-gopek, mencolot. Ya, Pak. Ya. Jadi sholat habis itu langsung pergi. Ya, Pak, pergi, Pak. Nggak ada zikir, nggak ada doa. Nah, jadi terus apa sih hukumnya berzikir itu? Sunnah. Ya, jadi zikir itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kalian kerjakan itu mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan ya tidak mendapat apa-apa. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu adalah hikmah berzikir. Ada yang tahu hikmah berzikir itu apa? Apa aja? Buat Hikmah hati berzikir. tenang, Pak. Ya, terus Hati tenang, terus apa lagi ya? Mendekatkan diri Suara, kepada Allah. ya, terus ada lagi siapa? Mendapat pahala, Pak. Ya, betul. apa lagi? Sudah Pak, itu saja yang kami bisa tahu kan Pak. Oh ya, baik, Bapak akan menambahkan. Yang pertama, selalu ingat kepada Allah. Ya. Terus kemudian selalu merasa dekat kepada Allah. Kemudian menambahkan ketaatan dan keimanan pada Allah. Hati merasa tenang. Jadi kalau kita ada masalah, ketika itu masalah keluarga, masalah pertemanan atau masalah perasaan, ketika kita berzikir, insya Allah hati kita akan tenang. Kemudian tidak ada rasa takut dalam hati selain kepada Allah. Nah, jika kita selalu berzikir, kita tuh kayak apa ya? Nggak takut dengan siapapun selain Allah Subhanahu Wa Taala. Iya Pak, benar Pak. Kemudian selalu mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Allah. Nah, jadi ketika kita berzikir itu kita bersyukur apa yang kita miliki. Jadi kita merasa cukup. Jadi bahasa Jawanya nggak perlu oke, sementing cukup. Oke, Pak. Jadi kadang orang yang kaya itu merasa tidak cukup. Berapapun apapun yang dimiliki, dia merasa kurang.
Nah mungkin cukup itu pemaparan materi yang Bapak sampaikan tentang zikir. Nah jadi pesan Bapak, zikir tadi dihafalkan, untuk terus kemudian doa sesudah sholatnya juga dihafalkan. Untuk pertemuan minggu depan mungkin kalau waktunya mencukupi akan Bapak tes satu persatu. Ya Pak. Oke, berhubung waktunya sudah habis, Istirahat Pak ya. Bapak tutup. Dan sebelum Bapak tutup, silakan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.